Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Terima kasih kawan-kawan media. Alhamdulillah proses persidangan kita sudah selesai dan kita semua menghormati putusan MK ini. Kami dari kuasa hukum 01 bersyukur alhamdulillah ternyata di MK ini masih ada 3 hakim yang betul-betul menunjukkan kenegarawanannya. Jadi tadi kalau kita simak putusan dissenting opinion dari 3 hakim tersebut betul-betul luar biasa, kajiannya dalam sekali, dan itu menunjukkan bahwa apa yang kita dalilkan selama ini sama pemikirannya dengan para hakim tersebut. Dan yang kedua adalah kalau selama ini selalu jadi perdebatan tentang Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak, seperti yang dilakukan eksepsi oleh pihak terkait, ternyata hari ini 88 hakimnya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang. Jadi Mahkamah Konstitusi itu betul-betul berwenang sesuai dengan apa yang kami dalilkan. Tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator dan hanya hitung-hitungan angka. Nah, kaitan dengan 5 hakim yang agak berbeda terhadap pokok permohonan, kami membuat beberapa catatan. Nanti akan kami jelaskan secara bergantian, yaitu pertama bahwa setiap rekomendasi dari 5 hakim tersebut selalu ada yang direkomendasikan, yang disimpulkan. Contoh misalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran etik oleh Presiden Jokowi. Ya. Lalu Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa Bawaslu ke depannya jangan lagi bertindak yang seperti saat ini, hanya prosedural, tidak menanggapi laporan-laporan kita. Dan banyak lagi rekomendasi-rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam proses persidangan tadi. Nah, kaitan dengan pokok-pokok permohonan yang lain akan dijelaskan secara bergantian ya, nanti penutup oleh Kapten. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jadi kawan-kawan semua, tadi kita hampir down, tapi ternyata ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Jadi walaupun secara formal permohonan kami belum dikabulkan, belum kan? Tetapi ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Dan 3 hakim konstitusi ini 3 profesor. Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsi. Saldi Isra dari Universitas Andalas Padang, Eni Nurbaningsi dari UGM, dan Profesor Arif Hidayat dari Undip. Itu menunjukkan, dan mereka adalah hakim-hakim senior dibandingkan hakim-hakim yang baru. Bahkan ada yang baru sama sekali kan, 2 hakim. Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan adalah apa yang disampaikan 3 dissenter ini, itu satu. Yang kedua, yang menarik adalah kalau cara pendekatan sengketa pilpres seperti 5 hakim konstitusi, maka tidak akan pernah permohonan pilpres itu dikabulkan dalam speedy trial seperti ini. Tadi kan dikatakan tidak cukup bukti, kemudian tidak menyertakan saksi dan ahli dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri mengatakan membatasi saksi dan ahli 19 saja. Jadi kan tidak mungkin, dan itu cuma diberikan waktu 1 hari untuk membuktikan. Sementara dalam pemaparan mereka kemudian bicara hal-hal yang detail satu-satu dan menuntut pembuktian yang lebih. Nah, untunglah Prof. Saldi Isra mengatakan seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim. Apa keyakinan hakim yang misalnya disampaikan Saldi Isra? 2 hal yang paling menonjol dan saya yakin diyakini kita semua, yaitu bansos itu digunakan untuk pemenangan 02, diyakini oleh Saldi Isra dan terbukti. Dia bilang baik bansos yang diambilkan dari dana bagian dari 496,8 triliun maupun yang automatic adjustment yang 50,14 triliun. Dan yang kedua, keterlibatan aparat negara. Itu jelas juga disampaikan Saldi Isra. Nah, kalau kita lihat
komplain masyarakat, civil society termasuk yang amicus curiae itu rata-rata bicara soal kecurangan pemilu yang bermuara pada penggunaan dana negara dan penggunaan aparat negara, dan itu adalah bahaya laten pemilu yang tidak jujur dan tidak adil serta tidak demokratis dimanapun. Terakhir, alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya tim 01 tidak kalah dengan 03, justru kami menang. Semua dalil yang mereka ajukan itu ditolak, yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya 02, Mahkamah hitung-hitungan, 02 ya, Mahkamah hitung-hitungan dengan 6 ahlinya. Ternyata mereka ditolak, termasuk juga eksepsi mereka ditolak. Nah, cuma kita dikalahkan oleh 5 hakim konstitusi yang menganggap yang apa yang kita sampaikan belum cukup. Itu saja, dan kami terus berbahagia dan berbangga, dan mudah-mudahan demokrasi kita hidup ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Teman-teman masih mau denger emang? Bukannya udah mabok tadi dengerin yang sebelumnya. Baik, saya akan memulai dengan hal-hal yang belum diungkapkan. Bagian pertama gini, saya bikin asumsi dulu. Seandainya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartoyo masih berpihak dan berpijak pada dissentingnya pada putusan nomor 90, maka dipastikan permohonan kami dikabulkan. Karena posisinya kan jadi 4-4, ya kan? Salah satu dalil yang kami ajukan itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan prosedur pendaftaran itu. Bila saja dissenting opinion dalam putusan 90 masih dijadikan basis dan dasar untuk memutus permohonan sengketa Pilpres ini, dipastikan permohonan dari 01 dan 03 akan dikabulkan. Jadi ada pergeseran. Nah, ini soal-soal sifat-sifat kenegarawanan ya. Apakah pergeseran-pergeseran ini karena memang value atau tekanan? Saya nggak bisa memastikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gini. Yang kedua yang menarik ini. Teman-teman, tidak pernah ada dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia ada dissenting opinion, tidak pernah ada. 2004, 2009, 2014, never. Ini langsung 3. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia ini. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia ini. Sehingga kepadanya harus diapresiasi. Salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion ini. Kalau menurut Profesor Arif tadi, nyala obor demokrasi dihidupkan. Nah, untuk menutupi noktah dalam kanvas hitam demokrasi. Itu pernyataannya itu ya. Jadi poin yang kedua itu yang teman-teman yang paling menarik adalah itu. Terus yang ketiga, dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan ulang suara, pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang. Bukan 6, ada 8. Saya sebut ya supaya nggak lupa ya. Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kemenangan itu tak akan lari dari genggaman tangan ini. Dan yang paling menarik, kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Dalil kami dari 3 orang hakim itu, dalil kami mengenai bantuan sosial itu terbukti telah
dimanipulasi. Dan dalil kami mengenai adanya mobilisasi penyelenggara dan aparat negara, sehingga kemudian independensi mereka tercederai, itu juga terbukti menurut Profesor Saldi dan Profesor Eni. Yang dahsyat Profesor Arif, semua dalil kami terpenuhi menurut Profesor Arif. Semuanya terpenuhi. Dahsyat. Nah, ini yang menarik. Yang keempat adalah, tadi sudah dijelaskan, cuma saya mau tekanin lagi. Alhamdulillah seluruh argumen yang dibangun oleh 02 pihak terkait, terutama yang berkaitan dengan eksepsi, ditolak semuanya. Dan teman-teman bisa melihat seluruh pertarungan gagasan yang dirumuskan dalam putusan itu berkaitan dengan dalil kami, tidak ada dengan dalil mereka. Jadi artinya dalil-dalil yang diajukan kami memang perlu dibahas satu persatu. Yang kelima, ternyata ada cukup banyak catatan di mana Mahkamah Konstitusi tidak masuk dalam perdebatan yang mereka membuat catatan. Disebutkan bahwa Bawaslu tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal karena undang-undang tidak mengatur secara detail. Harusnya dalam posisi itu, karena terjadi pelanggaran konstitusional, Mahkamah masuk mestinya untuk take over proses itu dan mengadili sendiri. Tapi Mahkamah belum cukup berani untuk mengambil perkara-perkara atau masalah-masalah yang belum cukup diatur. Salah satu yang paling menarik, Presiden Jokowi dalam sebuah pernyataannya di situ disebutkan harusnya punya kerelaan untuk tidak menggunakan kebijakannya, aktivitas dan program-programnya yang bisa diasosiasikan bagi kepentingan calon yang memang hendak dibelanya. Cuman kemudian aturannya itu di mana? Seharusnya karena ini adalah forum konstitusional, ada pelanggaran value of the constitution, terutama pasal 22E ayat 1, maka Mahkamah harus masuk di situ. Nah, saya mau tutup, itu sebabnya palu emas yang harus diputuskan tidak terjadi seperti yang amicus curiae Mbak Megawati harapkan. Yang terjadi adalah palu godam. Ini menurut Mbak yang terjadi adalah palu godam, sehingga habis gelap terbitlah terang belum terjadi. Selamat datang kegelapan dan insya Allah umur panjang perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya ingin menambahkan saja beberapa hal yang penting. Yang pertama, bahwa proses pemilu kita ini dari sejak awal terjadi pelanggaran etik. Dalam argumentasi yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tadi, jelas bahwa pelanggaran etik itu dilakukan, terutama kepada pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Persoalannya memang adalah bagaimana mengukur dan menilai pelanggaran etik itu dalam proses yang namanya sengketa pilpres ini. Aturan-aturan pelaksananya belum diatur. Oleh karenanya, Mahkamah merekomendasikan untuk membuat aturan-aturan yang jelas. Yang kedua, saya kira yang terbukti juga dikemukakan oleh Prof. Eni, ini yang menjadi argumentasi yang dikemukakan oleh para menteri yang hadir. Ternyata fakta-fakta persidangan, apa yang dikemukakan bansos yang diberikan oleh Presiden kepada daerah-daerah yang dikunjungkan, yang mensandarkan pada DOP, dana operasi Presiden, tidak diatur sebagaimana aturan yang dibuat. Itu jelas tegas. Artinya di sini terjadi abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam melaksanakan yang namanya dana operasi Presiden tersebut. Yang ketiga, di samping itu saya kira yang tidak kalah pentingnya juga meminta sesungguhnya kepada lembaga-lembaga yang terkait, dalam hal ini Dewan juga, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, belum waktu yang terlambat, proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ini menjadi jalan, menjadi laluan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angketnya dalam proses yang paling tidak dikemukakan di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kawan-kawan, dari seluruh argumentasi kita
pelanggaran konstitusi, prosedural, dan penyalahgunaan dana bansos dan mobilisasi aparat yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini, paling tidak menurut 3 hakim itu adalah terbukti sah dan meyakinkan. Terima kasih. Ya, sedikit aja dari saya. Pertama, terima kasih media yang dengan sabar masih menunggu sampai sore hari ini. Ya, kita mulai sidang dari jam 9 pagi sampai jam setengah 4. Kalau saya melihat di dalam ruang sidang, pertama saya merasa bangga dan apresiasi khususnya kepada 3 hakim konstitusi yang punya dissenting opinion. Jadi kalau istilahnya kita ada 8 hakim konstitusi, kita itu menangnya 3. Jadi kita bukan kalah, menangnya 3. Yang 5 pihak sana. Ya, kira-kira begitu. Kemudian dari semua permohonan kita dibahas satu persatu dengan detail. Ini menunjukkan tim hukum nasional sangat profesional. Ya, sekali lagi saya apresiasi kepada tim hukum nasional, ada Pak Ari, ada Pak Refli, Pak BW, Pak Yani, dan yang lain-lain. Saya terus terang bangga dengan apa yang disampaikan dalam persidangan MK ini. Mudah-mudahan ke depan masih ada harapan, ya, karena dengan melihat perkembangan 3 hakim konstitusi ini bisa membuat dissenting opinion dan menerima permohonan kita, insya Allah berikutnya ada tambahan lagi. Dan jangan putus harapan, saya yakin perjuangan masih belum berakhir, kita terus berjuang untuk demi menegakkan keadilan. Terima kasih. Oke, silakan. Ya. Oh iya ada. Saya kira dari apa yang telah dikemukakan oleh partai-partai di parlemen, kita tunggu saja, dan hasil putusan ini akan menjadi sekiranya jalan tadi, memberikan laluan tadi bahan angket, insya Allah akan terlaksana. Bergulir. Karena putusan pengadilan sudah menyatakan terjadi cawi-cawi itu. Putusan pengadilan menyatakan bahwa ada keterlibatan mobilisasi. Putusan pengadilan ada yang menyatakan penyalahgunaan dana bansos dan lain sebagainya. Saya kira untuk menindaklanjuti lebih dalam, karena waktu sangat terbatas di Mahkamah Konstitusi, itulah tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat. Yang lain ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke. Ya, langkah selanjutnya nanti tanyakan kepada partai-partai politik. Cuman kita sudah menyiapkan bahan yang lengkap, ya. Semua majelis hakim tadi mengakui bahwa peristiwa itu ada, tapi mereka kurang berani saja menyatakan bahwa itu salah, gitu loh. Andai Pak Ketuanya konsisten tadi seperti kata Pak Bambang, kita menang. Tapi artinya bahan-bahan itu sudah lengkap dan 3 hakim mengakui bahan-bahan itu. Makasih kawan-kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Eh,